Mari kita membaca bersama-sama dari buku Ibrani pasal pertama. Kita membaca sekali lagi dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal pertama ayat 1 sampai ayat ketiga, semua membaca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjanjikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa di tempat yang tinggi. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, minggu lalu kita mulai dengan pentafsiran khotbah ekspositori daripada buku Ibrani. Nah, kita mengetahui 5 hal yang tidak bisa diselesaikan. Buku ini mengapa disebut sebagai buku Ibrani? Buku ini ditulis oleh siapa? Dan buku ini ditujukan kepada siapa? Buku ini ditulis di mana? Dan buku ini ditulis pada tahun apa? 5 pertanyaan ini semua tidak ada jawaban. Akhirnya buku ini tetap, meskipun akan lambat, dikanonisasikan dalam sejarah gereja, tetap menjadi salah satu buku yang paling penting dan paling berbobot di dalam seluruh kitab suci, dengan kebenaran yang isinya begitu ketat, strukturnya setelah daripada sastranya begitu ketat, dan dengan bahasa yang begitu indah. Saudara-saudara, penulis mungkin bukan seorang rasul, karena dia di dalam pasal kedua mengatakan dia telah menerima Injil dari orang-orang yang mendengar Injil sendiri dari Tuhan. Berarti dia bukan langsung mendengarkan Injil dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka mungkin ini adalah generasi kedua dari rasul memberitakan Injil. Dia terima, akhirnya dia memperkembangkan pikiran, dan Tuhan sendiri juga memberikan kepada dia wahyu ini. Bukan saja demikian, kita melihat penulis ini telah menjadikan buku ini berbobot karena isinya, bukan karena siapa penulisnya. Memang siapa penulis ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali di dalam ukuran mengkanonisasikan satu surat atau satu buku. Karena buku ini bergantung kepada isinya yang sendiri menyatakan adalah daripada firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, minggu lalu kita telah memikirkan Allah adalah Allah yang berbicara, tetapi Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak berwujud materi, tetapi Allah yang betul-betul berada. Ini adalah paradoks pertama-tama yang kita lihat di dalam agama Kristen yang mewarisi kepercayaan daripada orang Yahudi, yang begitu berbeda dengan semua sistem agama dan semua kepercayaan orang kafir dibanding dengan orang Yahudi pada waktu itu. Saudara-saudara, Allah mereka adalah Allah yang berwujud dan materi, tapi tidak ada. Allah mereka adalah Allah yang kelihatan, tapi tidak berbicara. Allah daripada sistem Ibrani yang turun kepada orang Kristen, yang dipercaya oleh semua orang kaum pilihan, adalah Allah yang tidak berwujud dalam materi, sehingga tidak kelihatan. Di dalam kedua tidak ini, tidak meniadakan Allah berada dan Allah berbicara. Allah yang sejati adalah Allah yang ada pada diri sendiri, self-existing God. Allah yang sejati adalah Allah yang melampaui tempat dan ruang, the self-eternal God, the transcends God. Allah yang sejati adalah Allah yang menciptakan sesuatu yang kelihatan, maka dia sendiri harus tidak kelihatan. Saudara-saudara, Allah yang berada, Allah yang sejati adalah Allah yang hidup, dan Allah yang memberi hidup kepada segala hidup. Segala hidup tergantung kepada hidup dari Tuhan Allah. Segala hidup berada karena ditopang oleh hidup sumber dari segala hidup, yaitu Tuhan Allah sendiri. Dan Allah yang kekal, Allah yang self-existing, Allah yang berkata-kata adalah Allah yang menyatakan kitab suci ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita percaya di dalam sejarah, di dalam dunia ini ada
yang ditinggalkan, yang diwujudkan, yang dikatakan kepada umat manusia. Sehingga manusia tidak perlu menjadi anak terhilang di dalam alam semesta. Manusia tidak perlu hidup tanpa kompas dan pikiran tanpa kriteria. Karena ada firman Tuhan yang menjadi sesuatu kriteria, menjadi patokan, yang menjadi sesuatu kompas bagi hidup dan pikiran kita. Sehingga seluruh dunia manusia boleh menikmati melalui wahyu Allah pengenalan dan pengertian di dalam kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan Allah. Allah berbicara kepada nenek moyang kita. Di dalam ayat ini seolah-olah menyatakan dia berbicara dan tulis kepada orang Yahudi. Karena dia menyebut nenek moyang. Tapi bagaimanapun kita mengerti nenek moyang yang pertama begitu bereaksi kepada firman Tuhan adalah Abraham. Dan di sini kita melihat Allah berbicara dan manusia bereaksi. Ini menjadi iman. Saudara-saudara, iman merupakan satu respons manusia yang dicipta terhadap Allah Sang Pencipta. Iman merupakan sesuatu respons manusia terhadap Tuhan yang sedang berbicara. Dan nenek moyang yang pertama yang respons dengan sungguh-sungguh menjadi sesuatu bapa iman itu disebut Abraham. Abraham adalah yang menerima firman Tuhan, yang sadar hadirnya firman Tuhan, yang betul-betul taat kepada firman Tuhan, yang menjalankan segala sesuatu yang diberikan di dalam firman Tuhan, yang menjadi bapa iman dari segala orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka dia keluar daripada tempat di Ur, di mana kota yang besar, dengan rumah yang besar sekali, dengan satu kebudayaan yang begitu mutakhir, sebagaimana kita katakan pada waktu itu, emas yang paling murni sudah lebih murni daripada emas sekarang 99,9. Saudara-saudara, orang-orang di Ur mempunyai budaya yang begitu terbuka, dan Abraham seorang yang begitu kaya. Tapi pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan, dia mengatakan yes kepada Tuhan, dan dia menolak segala sesuatu yang menjadi kebanggaan, baik di dalam kekayaan, di dalam budaya, atau di dalam segala yang diraih dalam ekonomi pada zaman itu. Dan dia menjadi bapa orang beriman. Dengan sisa hidup, menempuh satu journey, satu perjalanan, di mana Tuhan yang menjadi pemimpinnya. Saudara-saudara sekalian, disinilah satu agama yang baru, agama yang sungguh-sungguh, agama yang bermutu, dan agama yang diturunkan kepada kita melalui iman Abraham yang bereaksi kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu sesudah itu kita melihat para nabi-nabi dipakai Tuhan untuk berbicara kepada nenek moyang seterusnya. Kalau saudara lebih jelas, saudara akan membaca di dalam Ibrani pasal 11. Di situ bagaimana dengan generasi ke generasi orang yang menerima perkataan Tuhan satu persatu, dan mereka bagaimana bereaksi kepada Tuhan dari iman. Akibatnya kita melihat Ibrani pasal 11 menjadi satu-satunya pasal di dalam sekian banyak pasal, 1174 pasal di kitab suci yang seluruhnya hanya satu tema, yaitu iman. Saudara-saudara, tidak ada pasal lain yang membicarakan tentang iman dan pengalaman iman, kasus beriman, dan bagaimana resiko beriman, dan bagaimana diperkenal oleh Tuhan tentang iman yang lebih tuntas dan lebih jelas daripada pasal 11 di dalam buku Ibrani. Saudara-saudara, nenek moyang rohani kita bagaimana bereaksi kepada Tuhan, nenek moyang kita bagaimana beriman kepada Tuhan, semua menjadi contoh. Tapi saudara-saudara, bicaranya Tuhan berkata-kata kepada nenek moyang melalui nabi. Apakah berarti ini sudah hebat? Memang hebat. Memang agama Yahudi adalah agama yang paling hebat di dalam perjanjian lama. Memang mereka mempunyai sesuatu keunggulan, kelebihan yang tidak mungkin tercapai oleh agama-agama yang lain. Karena mereka mempunyai Allah yang sejati, Allah yang ada pada diri, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang berbicara, dan Allah yang senantiasa membangkitkan nabi-nabi